Buat kita semuanya, kita bersyukur hari ini adalah hari terakhir ataupun puncak klimaks dari pertemuan kita ataupun ibadah dari King Jemaat Immanuel Bekasi. Dan terima kasih untuk yang terus setia mengikuti sampai akhir hari ini. Luar biasa. Kita bersyukur kita sudah diberkati dengan banyak firman Tuhan, dimulai dari hari yang pertama, kedua, dan ketiga. Semua kita diberkati. Ada yang tidak diberkati? Semua terberkati dengan firman Tuhan. Sehingga ada suatu kesegaran rohani yang baru, kekuatan yang baru. Kita pulang dari tempat ini untuk kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam pengiringan akan Tuhan. Ya, jangan sampai ada pulang dari tempat ini sampai ke pulang nanti ke Bekasi atau ke rumah masing-masing. Yang ada adalah stres. Ya. Yang ada adalah menjadi pecundang, atau ada adalah pengecut, atau ada adalah orang-orang yang munafik. Tidak demikian, ya. Tapi kita pulang dari tempat ini membawa sukacita yang besar dan membawa semangat yang besar. Amin. Mengapa? Karena kita sudah menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Luar biasa, ya. Di pertemuan ibadah pertama yang disampaikan oleh Pak Mesak itu adalah bagaimana kita dengan karya Kristus di kayu salib, karya Tuhan yang mengutus anak yang tunggal siapa Yesus Kristus ke dunia ini. Ya, selain untuk keselamatan kita, tetapi juga sekaligus untuk memulihkan suasana hati kita. Amin. Membersihkan pikiran kita yang kotor, membersihkan hati kita yang kotor, sehingga mempengaruhi perkataan kita dan juga perbuatan kita menjadi bersih di hadapan Tuhan. Kita sudah dicuci, dibersih oleh darah Kristus. Amin. Sehingga tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian. Luar biasa. Dan kita juga sudah diberkati dengan firman Tuhan disampaikan oleh Pak Irwan. Bagaimana kita diperdamaikan dengan Bapa, diperdamaikan dengan Allah. Tidak ada cara lain selain Yesus yang diutus ke tengah-tengah dunia ini menjadi manusia. Dia menjadi manusia, dan manusia yang tidak memiliki dosa. Dia manusia yang sempurna. Terbayangkan, makasih Tuhan, dari surga di tempat yang maha kudus, yang tempat yang kekal itu, di sana tidak ada dosa. Dia datang ke dunia yang penuh dengan dosa, bahkan yang penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kebencian. Yesus mau datang menderita seperti layaknya manusia menderita. Hanya penderitaan manusia seperti kita berbeda dengan penderitaan Yesus di dalam hal meresponi penderitaan itu. Di situ perbedaannya. Kalau kita menderita, biasanya kita mengeluh, kecewa. Kalau kita menderita, biasanya kita bersungut-sungut. Kalau kita menderita, biasanya kita berpikir, mana kasih Tuhan? Biasa. Kita sudah diperdamaikan oleh Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Amin. Kalau tadi pagi yang disampaikan oleh hambanya Pak Yopi, ya, kita diperdamaikan. Kalau sebelum ke situ diperdamaikan dengan sesama. Yang disampaikan semalam oleh siapa? Pak Hakim. Ya. Sebenarnya kalau kita sudah diperdamaikan oleh Bapa melalui anaknya Yesus Kristus, berarti ada perdamaian yang sifatnya vertikal antara Bapa dengan manusia, dan manusia dengan Bapa, dengan ada salib namanya Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan salib itu ada vertikal, ada horizontal. Maka kita tidak bisa berkata aku sudah didamaikan oleh Bapa di dalam Yesus Kristus, diperdamaikan oleh Bapa di dalam Yesus Kristus, lalu saya tidak pernah berdamai dengan sesama saya. Itu tidak mungkin. Tapi kenyataannya masih banyak orang mengatakan aku sudah didamaikan oleh Bapa di dalam Yesus Kristus, sudah didamaikan dengan Allah, tapi hidupnya masih hidup secara duniawi dan kedagingan daging. Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Ketika kita didamaikan oleh Bapa bersama dengan Kristus, melalui Kristus, seharusnya kita pun sudah didamaikan dengan sesama kita. Sehingga tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan, yang ada hanya kasih Kristus. Nanti kita lebih firman Tuhan. Amin. Bahkan kita bisa menerima diri kita sendiri. Seperti apapun kondisi kita, seperti apapun keadaan kita, kita bisa mensyukuri. Ternyata saya ini berharga di mata Tuhan. Amin. Satu firman Tuhan luar biasa yang pasti memberkati kita hari ini. Mari kita lihat, kita baca satu ayat saja. Nanti yang lainnya bisa mengikuti. Roma pasal 5 sesuai dengan tema yang ada di depan spanduk. Roma pasal 5 ayatnya ke-8. Kita baca bersama-sama, Bapak Ibu yang punya handphone dibuka di handphone, yang punya Alkitab bawa Alkitab, jangan sampai tidak ada yang tidak baca. Kalau tidak baca kehilangan berkat. Ya. Yang baca akan diberkati, yang mengerti lebih diberkati, dan melakukan lebih diberkati lagi. Mari kita lihat bersama-sama ayat 8, 2, 3 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini mungkin sudah kita baca berulang kali. Bahkan juga semalam disinggung, ya, atau kemarin pagi disinggung oleh Pak Ilan, terutama ayat 6. Tapi dulu bersama-sama sebelum kita, apa makna dari kematian dan kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita? Kita lihat tema dulu. Kita sebut temanya bersama-sama. Temanya apa? Apa? Apa artinya? Kasih yang besar. Kasih yang besar. Subtemanya bersama-sama 2, 3 ya. Kebangkitan Kristus menerangkan rekonsiliasi yang besar. Perhatikan baik-baik. Subtema ini tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita, tidak akan pernah menjadi pengalaman hidup kita, yaitu kebangkitan Kristus menggerakkan rekonsiliasi dan persatuan. Itu tidak akan pernah terjadi tanpa yang di atas. Itu apa? Kasih yang besar. Tidak ada rekonsiliasi, tidak ada perdamaian kita dengan Bapa, tidak ada perdamaian kita dengan Kristus, tidak ada perdamaian kita dengan sesama kita, tidak ada perdamaian dengan diri kita sendiri. Kalau kasih yang besar itu tidak ada. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa maksudnya kasih yang terbesar? Besar orangnya, seperti Pak Paulus. Yang paling besar di sini dari secara fisik siapa? Pak Paulus kan? Yang kedua ada Hilbert. Yang ketiga Hilbert 1, Paulus 2. Dari sebesar apapun kita punya fisik ini, seperti apapun cantiknya, gantengnya, itu tidak mempengaruhi kasih kita yang besar. Bilang Pak Paulus itu karena orang yang besar pasti kasihnya besar. Amin. Ya, belum tentu tetapi kasihnya besar, luar biasa. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama mengapa dikatakan kasih yang besar. Kasih yang besar yang hanya ada pada Tuhan, tidak ada pada lain, tidak ada pada manusia siapapun. Tapi seringkali kita menganggap kasih kita sudah besar kepada orang lain. Ketika kita berkorban, ketika kita berbuat, ketika kita menolong, ketika kita berubah, berarti kasih kita sudah besar. Belum tentu, tidak akan ada bandingannya dengan kasih Kristus. Saya percaya panitia pasca ini sudah bekerja keras, bahkan mungkin kurang tidur untuk mempersiapkan. Itu karena kasihnya kepada Kristus. Para ibu-ibu dijadwalkan masak, ya, itu pasti lelah dan capek. Itu karena kasihnya kepada Tuhan, supaya kita jangan kelaparan, jangan pulang dari sini timbangannya berkurang.
Tuking mi jemaat Immanuel 3 hari bikin pasca kelaparan, saya pulang-pulang jadi kurus. Yang ada adalah tambah gemuk. Yang ada adalah bertambah luar biasa. Tapi saya katakan itu semuanya baik. Apa yang kita kerjakan oleh panitia, yang dikerjakan oleh kaum ibu, yang dikerjakan pemuda, itu semuanya baik dan harus kita lakukan. Tapi saya mengatakan tidak pernah sebanding dengan kasih Tuhan. Amin. 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 Kalau ada orang yang berpikir kasih saya sudah besar, lalu seolah-olah kita untuk mendapatkan balasan lagi yang besar, supaya kita terima yang besar, itu kasih dunia. Kalau kita sudah mengukur apa yang besar kita buat yang besar, ingatlah tidak sebanding dengan kasih Tuhan yang besar. Amin. Amin. Seringkali kita begini, ada 2 hal. Bagaimana kita menyikapi kasih Tuhan itu? Ya. Pandangan yang pertama begini, tidak mungkin Tuhan mengasihi saya. Mengapa? Karena saya ini adalah banyak kekurangan, banyak kelemahan, masih hidup dalam perbuatan dosa, pernah jatuh dalam dosa perzinahan, hawa nafsu, pornografi, pacaran seperti layaknya orang dunia, pernah memberontak, pernah tidak taat. Tidak mungkin Tuhan mengasihi saya. Apakah benar demikian? Itu konsep manusia, itu konsep kita. Atau mungkin kita punya pandangan yang sebaliknya. Oh, Tuhan pasti mengasihi saya. Mengapa? Karena saya sudah menjadi panitia Paskah, karena saya sudah masak bersama dengan kaum ibu, dan saya sudah berkorban, dan banyak kelebihan yang saya buat, pengorbanan yang saya buat. Oh, Tuhan mengasihi saya. Apakah 2 pandangan itu pandangan Tuhan? Tidak. Itu pandangan kita. Amin. 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 Itu yang sering ada dalam pikiran kita. Tuhan itu tidak seperti itu. Perhatikan ayat yang kita sudah baca, perhatikan baik-baik. Saya ulang sekali lagi dengan pelan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar itu, yaitu Dia adalah Allah yang menjadi manusia turun ke dunia ini. Dia adalah Kristus Yesus. Dia turun ke dunia menjadi manusia karena kasih-Nya, dan kasih yang tidak dibatasi dengan apapun. Perhatikan baik-baik. Lalu dikatakan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati. Berarti kematian itulah bukti kasih Tuhan yang sangat besar. Amin. Amin. Banyak orang mungkin mati-matian karena untuk memperjuangkan kebaikan, tapi masih jarang, bahkan mungkin tidak ada orang yang mati karena memperjuangkan kebenaran. Sekali lagi, langkah mungkin kita temukan orang mau mati karena memperjuangkan kebenaran. Hai para rasul, mati syahid, mati martir. Karena apa? Karena kebenaran. Hanya orang yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah dipilihnya, orang yang sudah diselamatkannya, yang sudah diutusnya, yang terus memperjuangkan kebenaran, memberitakan kebenaran, apapun taruhannya, apapun resikonya, dia tetap hidup dalam kebenaran dan tidak sebanding dengan kasih Kristus, yaitu mati menyerahkan dirinya. Dia menjadi korban yang sempurna. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan kalimat berikutnya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kata yang terakhir, perhatikan, ketika kita masih benar, ketika kita punya kekuatan,
ketika kita punya kehebatan. Apakah demikian? Tidak. Tapi dikatakan apa? Ketika kita masih berdosa. Jadi Yesus mati di kayu salib. Dia berkorban. Bukan ketika saudara saya dengan keadaan benar. Bukan dalam keadaan kita punya kelebihan, punya kehebatan. Bukan. Tetapi ketika kita dikalahkan dengan masih berdosa. Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam perbuatan dosa, cinta manusia itu sampai hari ini sudah luntur. Sudah kehilangan cinta kasih. Akibat dari kehilangan cinta kasih itu, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka tidak punya persekutuan lagi yang harmonis dengan Tuhan, tidak punya hubungan yang harmonis lagi dengan Tuhan. Dosa itu yang merusak kasih manusia. Yang ada adalah kasih. Jika engkau mengasihi aku, maka aku mengasihimu. Jika engkau mengasihi aku, maka aku akan mengasihimu. Jadi ada kasih bersyarat. Jika engkau baik, maka aku baik. Jika engkau berkati aku, akan memberkati. Jika engkau menolong aku, maka aku menolongmu. Itu yang ada sekarang ini. Itulah kasih manusia. Tapi kalau kasih Tuhan tidak pakai syarat. Amin. Alkitab katakan kasih, dia mengasihi kita ketika saudara dan saya berdosa. Apa itu dosa? Yaitu ketika kita melakukan pelanggaran, ketika melakukan kejahatan, ketika kita melakukan kebencian, kesombongan, akar baik, semuanya ketika ada pada kita, kita simpan dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu kasih itu seringkali kita ukur dengan ukuran kita sendiri. Saya belum pernah mengatakan kepada Tuhan, kasihku sudah besar kepadamu Tuhan. Yang saya katakan, Tuhan, tidak ada bandingannya kasih-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Saudara perhatikan. Tadi sudah katakan di doa juga. Dia adalah yang Tuhan turun ke dunia menjadi manusia. Turun itu tidak gampang loh, penurunan dari kemuliaan, dari tempat yang kudus penuh dengan kemuliaan, turun ke dunia yang merah karena dosa. Dia keluar dari tempat surga itu. Kalau dibuat suatu warna, ada warna ungu. Makanya hari ini saya pakai warna ungu. Ya, ungu itu menggambarkan surga. Ada di sana warna emas, warna putih. Berarti hari ini siapa yang pakai warna ungu, warna putih, ya, adalah gambaran menunjukkan orang-orang penghuni surga. Yang lain beberapa hari kita gonta-ganti warna, pasti ada maksud dari panitia itu. Dan tidak menentukan warna itu, tapi kan itu gambaran. Lihat tema ini. Ketika Hermanus tanya saya, Pak, ini temanya seperti apa? Warnanya ini saya mengarahkan. Harus ketika kita membuat sesuatu harus ada makna dari setiap yang kita kerjakan. Red is low. Warna apa ini? Harusnya merah. Waktu itu saya bilang merah. Itu merah seperti yang di atas. Ini seharusnya ungu. Ini ungu atau biru ini? Biru. Aduh, Hermanus. Bisa berubah. Tapi nggak usah disalahkan. Karena kasih Tuhan. Seperti warna salib. Pernah nggak lihat salib warna putih? Pernah nggak lihat warna salib seperti ini warna putih? Selalu dikatakan merah.
Mengapa? Itu adalah satu gambaran pengorbanan Yesus di kayu salib, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan salib itu kita hanya lihat nanti di dunia ini. Saya tidak pernah melihat lagi itu ketika kita sudah di surga. Tidak ada lagi cari-cari salib, tidak ada lagi lambang itu, saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kasih yang besar itu hanya ada pada Yesus. Dan kasih yang besar itulah yang menjamin, menentukan kehidupan kita hari ini, hari esok, bahkan untuk selama-lamanya. Saya mau katakan begini, bagaimana kita bisa melihat kasih yang besar itu? Mungkin saya buka dengan satu ilustrasi, Bapak Ibu. Ada seorang ibu muda janda punya anak tunggal satu-satunya. Dia tinggal di suatu perkotaan, di mana sistem pemerintahan di perkotaan itu, apabila rakyatnya melakukan kejahatan sudah masuk ke penjara lebih dari 2 kali dan ketiga kali, maka yang ketiga kali maka akan dihukum mati, eksekusi tanpa pengadilan. Pengadilan pertama, pengadilan kedua dijalani. Ini ibu punya anak tunggal laki-laki, saudara kasih Tuhan, bukan perempuan. Dia tidak punya bapak lagi. Harapan dari ibunya ini adalah menjadi figur pengganti bapaknya. Tapi yang dilihat, ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bertahun-tahun, anak ini adalah orang pemberontak, berulang-ulang melakukan kejahatan. Ketika lakukan kejahatan, pelanggaran jual narkoba, ditangkap, masuk penjara. Ketika hanya untuk mencari keuntungan besar, dia tidak mendapatkan, dia membunuh orang, masuk penjara. Melakukan lagi kesalahan yang sama, membunuh banyak orang, dia memberontak. Bahkan sudah terkenal di perkotaan itu ketika disebut nama itu. Tapi dalam kondisi seperti itu, bagaimana ibunya menerima kondisi itu? Apakah dia mengatakan, oh dia bukan anakku? Apakah ibu itu meninggalkannya? Apakah ibu ini membuangnya, lebih baik kau pergi jauh daripadaku? Pasti harapan ibu ini supaya anak ini berubah dan bertobat. Tetapi di akhir pada saat dia yang ketiga melakukan kejahatan, dia ditangkap. Dan saatnya ibunya sudah tahu bahwa anak ini, anak saya satu-satunya, pasti dihukum mati. Begitu jahatnya anak ini kepada mamanya yang sudah melahirkan, membesarkannya sampai menjadi seorang anak muda. Tapi tetap aja jahat kepada mamanya. Tapi mamanya tidak pernah berlaku jahat kepada anak ini. Sejak apapun yang dilakukan oleh anak ini kepada orang lain, kepada mamanya, tidak pernah melakukan membalas dengan kejahatan. Sudah tiba saatnya akan eksekusi. Biasanya kalau eksekusi di sana akan ada pemberitahuan, yaitu dengan bunyi lonceng, lonceng sehingga kota itu tahu, dengar semua. Tunggu, ada hukuman ini. Siapa yang mau dihukum mati ini? Jangan-jangan dia preman itu anaknya ibu janda itu yang mau dihukum. Dia sudah tahu hari apa, jam berapa dia harus dihukum, akan dieksekusi. Dengan tanda bunyi lonceng itu, berarti hitungannya hitungan detik, hitungan menit atau detik. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Kasih Tuhan luar biasa. Dia naik ke tempat di mana bunyi apa namanya itu? Kalau yang dibunyikan loncengnya besar, lonceng raksasa supaya kedengar sampai kemana. Dia berusaha naik, seorang perempuan, seorang ibu, dia berusaha naik sampai ke lonceng itu. Karena dua itu,
bertabrakan, tong tong tong, bunyi kemana-mana saya kedengaran. Dia berusaha naik, tinggal hitungan detik itu akan dibunyikan. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Lonceng sebesar begitu, dia tahan, dia peluk, erat-erat dia peluk. Saya dibunyikan, wah, wah. Apa yang terjadi? Badannya itu ditimpa oleh lonceng itu, ditimpa, semakin ditimpa. Bercucuran darah dari tali lonceng itu ke bawah. Lalu dilihat ada darah. Kok ada darah? Dari mana ini? Bisa darah mengalir. Lalu ada salah satu yang akan mengerahkan eksekusi itu naik ke atas. Dilihat ibunya, penjahat ini sudah mati dengan merangkul lonceng yang besar itu, karena kepalanya sudah berbenturan terus, karena badannya sudah dibenturin terus, mengeluarkan darah. Orang kasih Tuhan, itulah perjuangan terakhir supaya anaknya bertobat. Diturunkan itu ibu, anaknya lihat begitu besar kasih ibunya kepadanya, sekalipun dia sudah melakukan kejahatan yang luar biasa. Disitulah anak ini bertobat. Disitulah anak ini bertobat ketika melihat kasih ibu yang sangat besar itu. Dia menangis, dia tersungkur, dia panggil mamanya, mama, jangan tinggalkan aku. Mama, aku bertobat, hari ini saya berubah, saya orang jahat. Ada artinya, karena mamanya sudah mati. Tapi sekalipun mamanya mati, kuasa kematian dari mama itu mengubah hati anak ini. Dia bebas karena sudah digantikan oleh siapa? Mamanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari ilustrasi ini satu gambaran kasih Kristus kepada kita. Dia rela mati di kayu salib, mencucurkan darah. Dan sebelum di kayu salib sudah mengalami penderitaan yang hebat, yang luar biasa. Ditolak, tidak dihargai, diludahi, dianiaya, ditertawain. Waktu dalam perjalanan, Yesus dipaksa untuk membawa salib dalam kondisi lemah. Dalam secara manusia, dia sudah capek, sudah tidak berdaya. Dipaksa bawa salib. Karena dia tidak mampu, Yesus terjatuh. Lalu digantikan dengan siapa? Simon dari sampai ke Bukit Golgota, Bukit Tongkoran. Mari sudah sampaikan, itu bukit itu bisa dipandang dilihat oleh siapapun, karena orang lalu lalang di situ. Itu tempat eksekusi penjahat. Di situ Yesus dieksekusi. Yesus taat sampai di kayu salib, itu dikatakan oleh Paulus di kitab Filipi, dia taat sampai mati di kayu salib untuk mengikuti kehendak Bapaknya. Itulah kasih Tuhan. Dari pembacaan kita hari ini, apa bukti kasih Tuhan itu? Yaitu kematian dan kebangkitannya. Amin. 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 Berita ini sudah sering kita dengar. Tapi apa berita ini sudah mengubah kehidupan kita, itu jauh lebih penting. Yang dilihat oleh Allah itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saya catat dari apa dikatakan dalam kitab Roma pasal 5 ini sampai 1 sampai 11. Kasih yang besar itu dibuktikan oleh Tuhan yang melebihi dari kasih apapun dan tidak ada bandingannya. Yang pertama, perhatikan di ayat pertama itu, yaitu kita dibenarkan karena iman. Tadi saudara katakan Yesus datang bukan untuk orang benar,
Tapi Yesus datang ketika kita berdosa. Berarti tidak benar. Kita semua bercacat celah di hadapan Tuhan. Dia datang bukan untuk orang benar, tapi dia datang untuk orang berdosa, supaya kita dibenarkan. Sebesar apapun dosa masa lalu kita, seperti besar apapun kejahatan kita, pelanggaran kita masa lalu, oleh karena dosa itu kita dibenci, oleh karena dosa itu kita dijauhi orang, oleh karena dosa itu kita melakukan kejahatan, kita masuk penjara, oleh karena dosa itu kita dikucilkan oleh orang lain. Tapi Yesus tidak lakukan itu kepada saudara. Amin. Karena Yesus datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa supaya dibenarkan. Kita bukan membenarkan diri sendiri, tapi kita dibenarkan oleh siapa? Allah. Ini kalau bukan kasih besar tidak mungkin. Tidak mungkin. Seperti kita manusia, sulit kita mengasihi orang yang membenci kita, yang pernah melakukan kesalahan, kejahatan, pemberontakan kepada kita, fitnah kepada kita. Sulit, berjuang, bahkan mungkin bertahun-tahun bisa kepada menerima. Itu banyak saya temukan dalam kehidupan pelayanan Bapak Ibu kasih Tuhan. Justru saya mengatakannya, sebelum saya menjadi hamba Tuhan, lebih banyak orang-orang yang baik, yang belum percaya tapi baik dalam kelakuan. Tapi justru setelah ada di dalam wilayah pelayanan, di komunitas pelayanan, banyak sekali saya katakan, mereka tahu kebenaran tapi tidak hidup dalam kebenaran. Itu lebih jahat daripada mereka yang tidak tahu kebenaran tapi mereka tetap berbuat baik. Dan susah, nggak sulit kita untuk menerima orang-orang seperti itu. Tapi saya mau belajar. Kita semua mau belajar. Karena kehidupan kita dalam pelayanan kita bukan pada saat saja khotbah seperti ini, bukan saja pada saat WL, bukan saja pada musik, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dilihat, disaksikan oleh orang lain. Bisakah kita menerima kesalahan pelanggaran orang lain dan mengampuninya? Salah satu hari ini ada only di sini. Buktinya apa? Saya udah bilang semalam, only saya sangat jijik dengan kamu. Betul ya only ya? Mengapa saya jijik secara manusia? Karena saya melihat kepada kesalahannya, kepada pelanggarannya, kelakuan-kelakuan yang buruk yang tidak menyenangkan itu. Itu wajar kita marah, wajar kita kecewa. Tapi saya mau belajar tidak melihat itu. Saya menunggu pertobatannya, saya menunggu perubahannya. Lalu saya tidak doakan si Orly ini. Mungkin karena doa itulah yang menggerakkan hatinya. Dengan 4 tahun bisa hadir bersama-sama dengan kita hari ini. Amin. Kalau saya melihat masa lalunya, saya tidak perlu sebut kejahatannya, pelanggarannya apa. Yang pasti saya jijik. Istri saya pun tidak suka. Tapi saya mencoba untuk dia menyimpan dendam sakit hati. Itu salah satunya. Masih banyak yang lain. Tapi belajar untuk menerima keadaan itu. Masa saya hanya mengasihi dia karena baik? Masa hanya mengasihi dia ketika dia benar? Masa saya mengasihi dia ketika dia kuat? Tapi saya mampu mengasihi dia pada saat dia lemah. Saya tidak mengasihi dia pada saat dia berbuat dosa. Belajar. Amin. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita perhatikan hal yang kedua. Hal yang kedua, dikatakan demikian, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Perhatikan, oleh Kristus kita beroleh jalan masuk oleh iman. Kalau kita belajar perjanjian lama, saudara kasih Tuhan, umat Tuhan pada saat itu untuk bisa bertemu dengan Tuhan melalui bait Allah,
Tidak boleh umat Israel masuk ke bait Allah kecuali siapa? Imam besar. Dibatasi. Ruang Maha Kudus. Ruang kudus, ruang Maha Kudus. Tidak bisa saudara kasih Tuhan. Tidak bisa kita bisa seenak saja langsung datang kepada Tuhan. Tidak. Harus melalui yang sudah dipilih sebagai imam. Tapi dengan kedatangan Kristus, dia mati di kayu salib dan dia sudah bangkit. Kita sekarang tidak perlu melalui pengantar, harus melalui imam. Tidak harus menjadi melalui pendeta, tapi bisa langsung datang kepada Tuhan. Amin. Mengapa kata kita panggil dia Bapa? Kita anak-anaknya sudah ditebus. Anak-anaknya sudah ditebus oleh darah Kristus. Maka kita layak memanggil dia, ya Bapa. Kalau kita bukan anaknya, kita tidak bisa manggil dia menjadi Bapa. Amin. Panggilan Bapa itu menunjukkan hubungan yang sangat dekat. Maka firman itu disampaikan oleh Pak Irlan tadi pagi atau kemarin kata, rasanya kita ini dulu sebelum kita dalam Kristus kita jauh, sangat jauh. Tapi ketika kita sudah dalam Kristus, dikatakan kita sangat dekat, kata Paulus, sangat dekat. Amin. Dan kedekatan itu adalah dibangun atas dasar kasih Kristus. Luar biasa. Dan mungkin anaknya Pak Irman Biopano panggil kepada saya Bapak atau ayah secara secara ayah kandung. Pasti dipanggil tetap ayahnya, yaitu bapaknya Gio misalnya. Itu tidak bisa dilepaskan. Hubungan itu tidak bisa dilepaskan. Itu adalah hubungan yang tetap. Amin. Mengapa? Karena ada darah mengalir. Laulo namanya itu darahnya. Bisa. Darah Kristus itu menyatukan kita semuanya. Menjadi dekat dengan Bapa dulu jauh. Kalau mengatakan jauh darimu, ku tak bisa. Ya mungkin ini, nas ini tujuannya kita nggak bisa jauh dari orang kita kasihi. Kita tidak bisa jauh dari pacar kita, tidak bisa jauh dari istri kita, tidak bisa jauh dari suami kita. Ibadah pun dekat-dekatan duduk. Pada saat makan pun duduk dekat-dekatan. Kaki sentuhan-sentuhan sedikit. Ya. Kita maklumi aja. Itu sebagai ada kedekatan, hubungan kedekatan itu yang kita tidak bisa lihat. Karena itu bicara tentang hati. Tapi kita bisa melihat gerakan-gerakannya aja. Lupa sarapan pagi karena pagi-pagi sudah chat terus dengan kekasihnya. Bangun belum? Ya ditanya di mana, dengan siapa, sedang apa, semua ditanya, melebihi dari wartawan. Mengapa? Karena hubungan itu bukan perkara dunia, Bapak Ibu kasih Tuhan. Maka saya katakan, Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Amin. Yang sering jauh adalah siapa? Kita. Seharusnya lagu itu bisa kita terapkan dalam hidup kita. Tuhan, aku tidak bisa jauh darimu. Ketika aku jauh dari Tuhan, maka saya akan lemah, maka saya tidak kuat, maka saya akan jatuh dalam perbuatan dosa, pelanggaran. Kalau aku jauh darimu. Tapi ketika aku dekat denganmu, Bapa yang mengasihi aku, maka aku mendapatkan kekuatan baru, dapat mengalahkan segala pelanggaran-pelanggaran itu. Amin. Hal yang berikutnya saya sampaikan, yang tadi ayat keempat, ayat yang kelima. Perhatikan ayat keempat, ayat kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan di sini.
Bukti kasih yang Tuhan yang besar itu bukan saja kita dibenarkan oleh Allah dalam iman di dalam Kristus Yesus, bukan saja kita dibuka jalan masuk ke surga, tidak perlu pengantaran lagi, tetapi kasih yang besar itu telah dicurahkan dalam hati kita. Amin. Amin. Ketika saat percaya menerima sebagai tunjuk selamat, Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan Roh itu mengatakan, kasih dicurahkan dalam hati kita. Amin. Amin. Inilah yang membedakan kualitas kasih kita kepada orang yang tidak percaya. Itu kasih agape, kasih ilahi itu sesungguhnya sudah dicurahkan dalam hati kita, sudah ada dalam kehidupan kita, tapi sering kita tidak menggunakannya. Masih hidup dengan cara-cara kasih dunia. Maka saya mengatakan, ketika saudara tidak mau mengampuni, sulit mengampuni kesalahan siapapun itu yang malah membuat kita sakit hati, lalu kita tidak mengampuninya, tidak mau menerimanya, maka kita yang gunakan dalam kasih dunia, bukan kasih Kristus. Ketika kita masih hitung-hitungan dalam pelayanan, aku sudah banyak berkorban, sudah lakukan ini, lakukan itu, lakukan segala-galanya, lalu mulai kita menempatkan diri yang layak untuk dihargai, dihormati, layak ditempatkan di tempat yang khusus, maka saya katakan itu kasih dunia. Tapi kalau katakan seberapa besar pun yang saya lakukan tidak pernah sebanding dengan kasih Kristus, saya akan lakukan itu. Amin. Aku hanya hamba. Dia Tuhan saya Yesus. Saya hanya melakukan apa kata Tuhan. Sekalipun itu mungkin secara manusia saya tidak kuat untuk melakukannya, tapi saya percaya ketika Tuhan percayakan kepada saya, tugas itu dibebankan kepada saya percaya saya mampu untuk mengerjakan, melakukannya. Mengapa? Karena kasih itu menguasai kehidupan saya. Amin. Amin. Malam kita sudah unggun. Jangan hanya formalitas. Baru udah mencatat. Berharap saudara mencatat dengan jujur, bukan hanya sekedar meramaikan, dicatat dengan jujur dan sudah mengaku, ya Tuhan, ini dosaku, saya benci dengan si A, saya melakukan kejahatan dengan si A, saya melakukan kemunafikan, saya hidup dalam hawa nafsu, saya hidup dalam pornografi, saya masih dalam ketergantungan apapun itu. Saya catat, datang kepada Tuhan, Tuhan pasti ampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita, maka dikatakan dia adalah Tuhan yang adil dan mengampuni segala dosa. Sebesar apapun dosa kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni, itu karena kasih. Seharusnya ketika Tuhan mengampuni kita karena kasihnya, maka kita pun belajar mengampuni siapapun yang melakukan kejahatan, melakukan kemunafikan ataupun kesombongan dan yang lain semuanya. Bagi kita yang menyakitkan hati kita, jangan balas dengan hal yang sama. Maka saya katakan kepada jemaat di sini, sering saya katakan, kekecewaanmu dengan seseorang, mari kita belajar bersama. Jangan kau tumpahkan itu di media sosial. Amin. 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 Ketika saudara menumpahkan kekecewaanmu di media sosial, maka saya katakan kasihmu bukan kasih Kristus. Betul tidak? Betul. Tujuan kita untuk apa? Motivasi kita untuk apa? Saya seringkali menahan diri untuk tidak melakukan hal seperti itu. Sekalipun ada orang yang mencoba menjatuhkan, merendahkan, memfitnah, saya belajar ada tangan Tuhan melalui istri. Jangan, tanganmu bukan untuk itu. Ada mulai ketik, untuk apa? Mau perjuangkan apa? Mau dapat penghargaan dari siapa? Berarti dari manusia. Pembelaan dari manusia. Supaya kita dipuji, supaya persoalan kita, masalah kita, kekecewaan kita diketahui oleh orang lain, sehingga kita mendapatkan kekuatan barangkali dari manusia.
Yang ada pada manusia semua adalah kemunafikan seperti khotbah tadi pagi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kasih itu ada pada kita, kita belajar sabar, kita belajar menahan diri. Itulah kasih yang besar Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kasih itu menguasai kehidupan kita. Seperti jemaat di Korintus, mereka mengalami penderitaan yang hebat dan yang luar biasa karena iman mereka kepada Yesus. Penganiayaan terjadi. Mereka diusir dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka tidak punya rumah yang menetap. Bukan berarti tidak mampu untuk membeli rumah, karena mereka diusir karena iman mereka berpindah-pindah sehingga disebut dengan diaspora. Injil tersebar kemana-mana lewat peristiwa itu, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Mengapa mengatakan kasih Kristus menguasai kehidupan kami? Itulah sebabnya kami beritakan Injil. Yang terakhir, mari kita lihat di ayatnya yang berikut, di ayat yang ke-9 dan seakhir di ayat yang ke-10. Perhatikan, ada 6 tapi saya hanya menyampaikan 4 saja. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Ini bagian dari ayat yang pertama tadi. Kita dibenarkan karena darah Kristus. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Saudara perhatikan, di ayat ke-10 juga dikatakan demikian. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru, misalnya musuhnya Tuhan, kita yang buat kita menjadi musuhnya Tuhan, bukan Tuhan yang buat kita menjadi musuhnya, tapi manusia. Lalu dikatakan diperdamaikan dengan Allah. Di dalam Yesus Kristus anaknya kita diperdamaikan melalui kematian itu. Bahkan lebih-lebih sekarang telah diperdamaikan. Lalu perhatikan kalimat yang berikutnya, kalimat yang sangat penting. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Wow, luar biasa. Kasih yang besar itu membawa kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Saudara masuk surga karena kematian Kristus, karena kebangkitan Kristus, bukan jasa saudara, bukan agama, bukan kebaikan kita, bukan, tetapi karena kasih karunia Tuhan dan iman yang Tuhan karuniakan kepada kita. Inilah bukti kasih Tuhan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama apa? Bukti kasih Tuhan yang pertama apa? Kita dibenar. Yang kedua? Yang kedua? Kalau berarti kurang ikutin ini. Mungkin yang ada di kepala kita kapan khotbah ini berakhir. Yang kedua apa? Ya? Kenapa yang kedua? Perhatikan di ayat yang tadi sudah saya baca tadi. Saya kasih Tuhan. Ya? Kenapa? Yang kedua apa? Boleh jalan masuk ke surga. Yang ketiga, kita di apa nih? Yang ketiga, kasih Tuhan telah dicurahkan bagi kita. Yang keempat, pasti kita masuk surga. Diberikan hidupnya, yaitu kehidupan kekal kepada saudara dan saya. Pegang ini, saudara kasih Tuhan. Ini yang menjadi harta yang terbesar dalam kehidupan kita. Ketika kau dibenarkan, ketika Tuhan buka jalan, ketika engkau curahkan kasih-Nya kepada kita, dan ketika kita diberikan kepastian masuk surga. Hidup saudara bukan di dunia ini. Hidup kita di dunia ini sementara. Dalam kesementaraan ini Bapak Ibu kasih Tuhan, milikilah kasih yang besar. Terapkan dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pergaulan. Kasih itu yang ada pada kita. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan dengan sesamamu. Selalu katakan, berapa besar pun yang saya buat, tidak pernah sebanding dengan kasih Tuhan. Amin. Amin. Tinggalkan cara-cara dunia untuk mengasihi, tapi cara Tuhan yang kita harus gunakan.
yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kasih Allahku sungguhlah terbukti